ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. Sobat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kadang kita melihat ada orang yang meninggalkan sholat atau dia hanya mengakhirkan dari waktunya. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana hukum orang yang meninggalkan sholat atau mengakhirkannya dari waktunya. Sobat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenai permasalahan ini ada 3 kondisi. Yang pertama adalah meninggalkan sholat merupakan kekafiran yang menyebabkan seseorang keluar dari Islam. Jika dia memiliki istri, maka pernikahannya batal. Tidak halal hewan sembelihannya. Tidak diterima saumnya atau puasanya dan zakatnya. Orang ini juga tidak boleh pergi ke Mekah lalu memasuki Masjidil Haram. Jika dia mati, maka ia tidak boleh dimandikan, dikafani, tidak boleh disolati, dan tidak boleh dikubur di pemakaman orang-orang muslim. Tetapi dia diletakkan di daratan, kemudian digalikan tanah untuknya, lalu dikuburkan di dalamnya. Sobat muslim yang dirahmati Allah, dan barang siapa yang kerabatnya mati, sedangkan dia mengetahui bahwa orang ini tidak pernah sholat, maka tidak boleh menipu orang lain agar mereka datang untuk menyolatinya. Sebab menyolatkan orang kafir hukumnya haram berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah At-Taubah ayat 84 yang artinya, dan janganlah engkau sekali-kali menyolatkan seseorang yang mati di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri atau berdoa di kuburnya, sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasul-Nya. Sobat muslim yang dirahmati Allah, kondisi yang kedua, adapun orang yang tidak melaksanakan sholat berjamaah dan dia sholat di rumahnya, maka dia termasuk golongan orang-orang yang fasik. Dia bukan kafir, tetapi jika dia senantiasa terus-menerus melakukan hal tersebut, maka dia termasuk ahli kefasikan dan sifat keadilan hilang darinya. Sobat muslim yang dirahmati Allah, selanjutnya kondisi yang ketiga, adapun orang yang mengakhirkan sholat hingga keluar dari waktunya, maka dosanya lebih besar daripada orang yang tidak melaksanakan sholat berjamaah. Mengakhirkan sholat hingga keluar dari waktunya tanpa udzur syar'i adalah suatu keharaman. Tidak boleh yang demikian. Kalau dia sholat setelah waktunya habis, maka sholatnya tidak diterima. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu perkara yang tidak kami perintahkan, maka tertolak. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sobat muslim yang dirahmati Allah, bagaimanapun keadaannya, permasalahan sholat merupakan permasalahan yang sangat penting. Maka wajib bagi seorang mukmin untuk memperhatikannya. Ia adalah tiang agama, seperti yang disabdakan Rasulullah SAW. Dan siapa yang bangunannya tidak memiliki tiang, maka bangunan itu sama sekali
tidak akan pernah bisa berdiri tegak. Oleh karena itu, sobat muslim, wajib bagi kaum muslimin untuk saling menasihati dan saling memerintahkan kepada kebaikan. Yang lebih penting adalah tidak boleh bagi seorang mukmin, seorang muslim yang laki-laki yang mendengarkan suara muadzin ketika muadzin mengatakan hayya 'alas shalah, mari kita sholat, lantas tidak melakukan sholat berjamaah kecuali karena adanya udzur yang syar'i, udzur yang diperbolehkan oleh syariat. Ingat sobat muslim, ada sebuah hadis yang sahih ketika Rasulullah SAW didatangi oleh seorang buta, dan seorang yang buta itu berkata kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, saya tidak memiliki seseorang yang akan menuntunku ke masjid, sedangkan saya dalam keadaan buta." Lalu orang yang buta ini meminta keringanan kepada Rasulullah SAW untuk sholat di rumah. Rasulullah SAW memberikan keringanan pada awalnya. Ketika sahabat itu berpaling, Rasulullah kembali bertanya, "Apakah engkau mendengarkan panggilan sholat atau azan?" Maka laki-laki itu menjawab, "Na'am wahai Rasulullah, ya wahai Rasulullah." Maka Rasulullah mengatakan, "Fa'ajib," maka penuhilah seruan tersebut. Ini adalah sebuah dalil yang tegas yang menunjukkan bahwa wajib bagi seorang yang mendengarkan suara azan untuk memenuhi panggilan tersebut.